Hai semuanya, selamat datang di channel Coretan Fisika. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang bab mekanika benda tegar, dan dalam episode kali ini kita akan mempelajari torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Bersama saya Eris Fauzan, ayo siapkan headset dan alat coret-coretnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan ayo kita mulai. Pertama-tama, yuk kita lihat dulu peta konsepnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, dalam mempelajari mekanika benda tegar, kita akan menerapkan gerak rotasi dan gerak menggelinding. Besaran-besaran fisis yang menyebabkan gerak rotasi diantaranya momen gaya atau torsi, momen inersia, dan momentum sudut. Untuk momen inersia, teman-teman juga akan mempelajari pendekatan momen inersia sebagai benda titik, momen inersia sesuai bentuk benda tegar, dan juga teorema sumbu sejajar. Saya kasih warning dari sekarang, bab ini akan agak-agak panjang untuk dibahas. Jadi untuk episode kali ini kita bahas sebelah sini dulu ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita dalam episode kali ini diantaranya, teman-teman tahu kan ini bangunan apa? Ya, benar sekali, sebuah mercusuar. Berguna untuk menerangi laut di sekitar tempat pelabuhan atau pantai. Coba perhatikan bagaimana gerak sorotan lampunya. Yang teman-teman saksikan adalah contoh penerapan gerak rotasi. Di kelas 10 kan teman-teman sudah belajar apa itu gerak lurus, gerak parabola, dan juga gerak melingkar. Nah, di kelas 11 kita tambah satu lagi nih, yaitu gerak rotasi. Coba saya nanya, gerak melingkar sama gerak rotasi bedanya apaan sih? Kalau gerak melingkar, yang bahasa Inggrisnya circular motion, gerakan bendanya mengelilingi suatu sumbu lingkaran, dan benda tersebut mengalami perubahan posisi. Sementara kalau gerak berputar, atau yang bahasa Inggrisnya rotational motion, si benda berputar pada porosnya dan tidak mengalami perubahan posisi, melainkan mengalami perubahan orientasi. Perubahan orientasi itu loh perubahan arah kemana benda tersebut menghadap. Misalkan nih, pada saat ini buku ini menghadapnya kan ke sana. Kalau diputar, terus menghadapnya ke situ. Terus kalau diputar lagi menghadapnya ke sini. Terus kalau berputar lagi menghadapnya tadinya, dan kemudian kembali lagi ke arah semula. Nah, gerakan seperti ini kita sebut sebagai gerak rotasi. Oh ya, ngomong-ngomong saya kasih disclaimer dulu ya, video ini saya tengahkan bukan sumber belajar utama teman-teman belajar dari rumah, melainkan hanya media pendukung supaya teman-teman tetap semangat nih belajarnya. Oleh karena itu, apapun materi yang guru-guru teman-teman sampaikan di kelas, awas loh jangan ngelamun, perhatikan semua penjelasannya dan juga kerjakan semua tugasnya. Dan apabila teman-teman ingin belajar lebih, boleh dong mampir-mampir ke channel ini, dan boleh juga dong silahkan subscribe sekarang juga channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten pembelajaran fisika yang menarik lainnya. Oh ya, tidak kelupaan, silahkan teman-teman cek juga kolom deskripsi video ini ya. Di sana teman-teman akan mendapatkan link download contoh soal yang digunakan dalam episode kali ini. Jadi ayo silahkan dicek kolom deskripsi di bawah ini ya. Coba teman-teman perhatikan, mengapa pada saat kita memutar sekrup pada suatu bidang, sekrup tersebut jadi terdorong ke dalam. Begitu juga sebaliknya, saat kita memutar sekrup pada arah yang berlawanan, dia malah terdorong keluar, menjauhi bidang. Peristiwa sekrup yang diputar kemudian mengalami dorongan ke arah dalam atau ke arah luar tadi adalah salah satu contoh fenomena torsi dalam kehidupan sehari-hari. Torsi merupakan besaran fisis yang memiliki nilai dan juga arah. Besar kecilnya torsi ditentukan oleh gaya pada suatu titik tangkap F, dan juga seberapa jauh gaya tersebut diukur dari poros putar, atau kita sebut sebagai lengan gaya. Sementara itu untuk arahnya, torsi selalu tegak lurus terhadap arah gaya F dan arah lengan gaya yang tadi. Sehingga secara matematis torsi merupakan besaran vektor yang dihasilkan dengan menggabungkan dua besaran vektor lainnya, yaitu vektor gaya dan vektor lengan gaya. Sehingga kita definisikan torsi sebagai
R cross F. Nilai mutlak dari torsi ini apabila kita sederhanakan akan diperoleh yang mana theta adalah sudut terkecil antara vektor F dan vektor R. FYI, torsi akan bernilai maksimum saat sudutnya 90 derajat nih, atau pada saat titik tangkap gaya berada pada arah tegak lurus terhadap lengan gaya. Sekali lagi, besar kecilnya torsi ditentukan oleh faktor yang pertama adalah gaya. Udah pastikan ya, jika gayanya besar, torsinya juga akan bertambah besar. Dan yang kedua, panjang lengan gaya. Ini loh, seperti saat kita membuka pintu yang ada engselnya. Yang kita dorong kan pasti ujung terjauh dari engselnya, supaya pintu gampang terbuka. Ya ngapain juga dorong bagian pintu yang dekat engsel. Bakalan lebih terasa berat, sulit terbuka. Gak percaya? Silahkan, cobain gih. Tuh pintu kamar deket gitu. Semakin panjang lengan gayanya, torsinya semakin besar, dan semakin pendek lengan gayanya, torsinya akan semakin kecil. Contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya diantaranya saat kita menggunakan kunci as atau kunci shock, permainan jungkat-jungkit, dan juga teknologi gyroskop. Coba deh cek fitur smartphone teman-teman, ada fitur gyroskop digitalnya nggak? Kalau ada, fitur tersebut menerapkan besaran fisika torsi loh. Gimana konsep torsinya? Udah membekas di hati? Coba kita kuis singkat, kira-kira yang mengalami torsi besar, pilihan yang mana ya? Untuk soal hitung-hitungannya, mari kita simak yang satu ini. Contoh soal nomor 1 tentang torsi. Randi dan Sofia sedang bermain jungkat-jungkit dengan posisi duduk seperti gambar berikut ini. Massa Randi adalah 60 kg, sedangkan massa Sofia adalah 50 kg. Resultan torsi maksimum yang bekerja pada jungkat-jungkit adalah titik. Diusahakan ditanyakan resultan torsi, berarti yang harus kita lakukan adalah menghitung ada berapa torsinya, kemudian kita jumlahkan. Pertama-tama, kita gambarkan dulu sistemnya. Porosnya di sini nih, S untuk Sofia dan R untuk Randi. Lengan gaya Sofia kata soalkan 180 cm. Kita ubah dulu ke dalam meter menjadi 1,8 meter. Sementara lengan gaya dari Randi adalah 1,5 meter. Baik dari Randi maupun Sofia ada gaya berat nih. Dari Randi ada gaya berat Randi, kita sebut WR. Dari Sofia ada gaya berat Sofia, kita sebut sebagai WS. Berapa nilainya? Kita hitung dulu satu-satu. Berat Randi sama dengan massa Randi dikalikan gravitasi. Sama dengan 60 dikalikan, nah gravitasinya kita gunakan pendekatan 10 meter per sekon saja. Jadi 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Berat Sofia juga sama dengan massa Sofia dikalikan gravitasi. Sama dengan 50 dikalikan 10, 500 Newton. Sekarang kita rapikan lagi nih gambar sistemnya. Dari titik Sofia ada WS sebesar 500 Newton dan lengan gayanya 1,8 meter. Dari titik Randi gaya beratnya 600 Newton dan lengan gayanya 1,5 meter. Untuk sudutnya masing-masing 90 derajat karena mereka berdua duduk pada posisi yang tegak lurus. Dengan demikian, torsi yang dikerjakan Randi, torsi R sama dengan RR dikalikan FR dikalikan sin theta. Kita masukkan saja angkanya, dengan gayanya 1,5, gayanya 600, dan sudutnya sin 90 derajat. Yang mana kita coret saja karena sin 90 derajat nilainya adalah 1. Jadi torsi R sama dengan 1,5 dikalikan 60 atau sama dengan 900 Newton meter. Awas, torsi ini merupakan besaran vektor jadi memiliki arah. Kita prediksi arah putarannya aja deh. Ini kan 600 Newton, porosnya di sini. Jika ada gaya dorong di titik ini, maka putarannya akan seperti ini. Atau arahnya berlawanan arah jam. Kita misalkan nilainya positif. Sementara torsi yang dikerjakan Sofia dengan rumus yang sama nih. Kita masukkan angkanya. Torsi S sama dengan 1,8 dikalikan 500 dikalikan 1. Atau jawabannya 900 Newton meter. Dan untuk arahnya, ini nih porosnya di sini, gayanya di sebelah sana. Saat didorong, putarannya akan seperti ini. Arah putarannya searah putaran jam. Kita misalkan simbolnya negatif. Di soal ditanyakan resultan, ya kita jumlahkan saja. Jadi resultannya torsi Randi ditambah torsi Sofia. Atau positif 900 ditambah negatif 900. Dan jawabannya adalah 0 Newton meter. Berarti dalam posisi imbang, dan jawabannya adalah E.
Gitu teman-teman. Gimana? Bisa diikuti? Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Contoh soal nomor 2 masih tentang torsi. Misalkan titik kerja gaya F sama dengan 5i ditambah 3J berada pada posisi R sama dengan min 2i ditambah J. Torsi karena gaya ini yaitu titik. Pada soal ini kita menghitung torsi berdasarkan definisi vektorialnya. Torsi atau tau sama dengan R cross F. Matematisnya cross product nih, yang IJK itu loh. Kalau searah positif, kalau berlawanan arah negatif. Ya, contohnya kayak gini nih, I cross J hasilnya K, J cross K hasilnya I. Itu yang searah. Sementara kalau K cross J jawabannya min I. Dan I cross K jawabannya min J. Itu contoh yang berlawanan arah, negatif. Cross product juga jika nilainya sama, hasilnya 0. Ya misalnya ini, K cross K hasilnya 0. I cross K hasilnya 0. J cross J hasilnya juga 0. Kita kembali ke mengerjakan soal. Gimana nih cara perkaliannya? Ya perkalian biasa aja. Yang metode pelangi itu loh waktu SD. Yuk kita hitung. Min 2i dikalikan 5i jadinya min 10ii. Min 2i dikalikan plus 3j menjadi negatif 6ij. Positif 1ij dikalikan 5i menjadi positif 5ji. Positif 1ij dikalikan 3j menjadi plus 3jj. Ini lihat nih ada ii sama jj, itu kan hasilnya 0. Ada ij, maka hasilnya positif k. Dan juga ada ji, maka hasilnya negatif k. Jadi kita dapat yang ini aja nih. Kita peroleh negatif 6k, negatif 5k. Atau hasilnya negatif 11k Newton meter. Dan jawabannya adalah A. Gitu teman-teman. Gimana? Ada cross product nih matematiknya. Yo. Gimana pembahasan soalnya? Bisa diikuti? Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa klik tombol jempol, like, dan subscribe-nya juga ya. Next kita bahas tentang momen inersia. Ini ceritanya ada pemain sirkus nih. Kok bisa ya dia berjalan di atas tali yang cuma sehelai? Tapi kan dia pegang tongkat, Pak. Benar sih, tapi kok bisa ya pegang tongkat doang, dia nggak jatuh? Kan tongkatnya panjang, Pak. Yap, benar lagi. Tongkat yang panjang membantu si akrobatik mendapatkan keseimbangan badan saat berjalan di atas tali. Ini besaran fisika nih yang kita sebut sebagai momen inersia. Momen inersia itu apa? Momen inersia itu besaran fisika suatu benda yang menentukan sukar atau mudahnya suatu benda untuk mengubah keadaan rotasinya. Tadi kan kita lihat tongkat membuat si akrobatik stabil tuh. Tongkatnya diam kan? Tongkat didesain panjang supaya memiliki momen inersia yang besar. Jadi kan si akrobatik stabil tuh karena tongkatnya tidak berputar-putar. Contoh lainnya ini nih. Coba deh main-main ke gym ngoprek barbel. Barbel yang pendek biasanya lebih mudah diputar-putar. Tapi kalau barbel yang panjang lebih susah diputar-putar. Barbel yang pendek tadi kita katakan memiliki momen inersia yang kecil. Sementara barbel yang panjang kita katakan memiliki momen inersia yang besar. Atau teman-teman juga bisa memperagakan lari-larian seperti ini. Saat kaki ditegakkan, memberikan efek momen inersia yang besar, sehingga lebih sulit melangkah. Tapi saat lutut kaki agak ditekuk, langkah kita akan menjadi lebih ringan, karena kita memberikan efek momen inersia yang kecil pada gerakan kaki kita. Itu juga mengapa hewan-hewan berkaki pendek biasanya jago banget lari-larian. Karena secara fisika, putaran kakinya lebih mudah digerakkan karena memiliki momen inersia yang kecil. Sekali lagi, momen inersia yang besar menyebabkan suatu benda malas untuk berputar atau sukar mengubah keadaan rotasinya. Dan jika momen inersianya kecil, benda tersebut akan lebih mudah berputar atau lebih mudah mengubah keadaan rotasinya. Persamaan matematisnya gini nih.
Berdasarkan persamaan, kita peroleh bahwa momen inersia suatu benda tegar bergantung pada faktor geometri atau bentuk benda, massa benda, dan R, jarak titik massa benda ke sumbu putar. Ngomong-ngomong soal faktor geometri benda, tiap benda berbeda-beda nih, seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini. Waduh, Pak, kok banyak banget? Ya seperti itulah, di awal udah saya kasih warning loh. Tapi, ayo kita jadikan hal ini sebagai tantangan belajar, bukan kesulitan belajar. Lama-lama juga asal udah kenal dulu, terus dipelajari, nanti juga bakal ada rasa suka, terus nantinya bakal sayang deh. Coba ini, ada satu pertanyaan konsep nih. Boleh lihat tabel momen inersia benda tegarnya deh. Bendanya sama, tapi isinya berbeda. Ada yang pejal, ada yang berongga. Kalau digelindingkan dari ketinggian yang sama, pada saat yang sama, dengan kecepatan awal yang sama, kira-kira yang bakal tiba di dasar lebih dulu yang mana ya? Ayo dianalisis tebak-tebakan dulu. Dan jawabannya adalah untuk soal hitung-hitungannya, ayo kita simak dulu yang satu ini. Kita ke contoh soal nomor 3, momen inersia benda titik. Dua buah bola yang dihubungkan kawat, masanya diabaikan disusun seperti gambar. Resultan momen inersia pada sistem ini adalah titik. Baik, revisi dulu ya. Mungkin menurut soal ini bukan bola nih, tapi maksudnya partikel saja. Untuk benda partikel titik, rumus momen inersianya adalah 1 mr kuadrat. Karena soal tanyakan resultan momen inersia, maka resultan itu gimana? Ya jumlahkan saja. I1 ditambah I2. Karena ada dua benda. Ya kita hitung aja dulu satu-satu. I1 M1 dikalikan R1 kuadrat. Berapa tuh? Oh iya, gramnya harus dalam kilo dan sentinya juga harus dalam meter. Jadi M1-nya 0,2 kg, R1-nya 0,1 meter dikuadratkan. Menjadi 0,2 dikalikan 0,01 atau 0,002 yang setara dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Yang I2 nya juga sama nih cara ngitungnya. 400 gramnya menjadi 0,4 kg, 15 cm nya menjadi 0,15 meter. Kita hitung I2 sama dengan 0,4 dikalikan 0,15 dikuadratkan. 0,4 dikalikan 0,225 setara dengan 0,009 atau 9 dikalikan 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Karena yang ditanyakan adalah resultan, kita jumlahkan saja I1 ditambah I2 menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah 9 dikalikan 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 11 dikalikan 10 pangkat min 3. Atau apabila kita rapihkan menjadi 1,1 dikalikan 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Dan jawabannya adalah D. Untuk contoh soal nomor 4, momen inersia benda tegar. Sebuah batang tipis bermassa 1,2 kg sepanjang 120 cm diputar pada sumbu vertikal seperti ditunjukkan gambar. Tentukanlah momen inersia batang pada saat diputar pada poros pusat. Dan B, momen inersia batang saat berputar suatu poros vertikal berjarak 30 cm dari ujung batang. Ini gambarnya batang tipis nih, diputar di pusat massa. Jadi rumusnya, nah kita lihat aja ke tabelnya. I sama dengan 1/12 ml kuadrat. I sama dengan 1/12 dikalikan massanya 1,2 dikalikan L-nya harus dalam meter. 120 cm sama dengan 1,2 meter setara dengan 1,2 dikuadratkan. Atau menjadi 1,2 dibagi 12 dikalikan 1,2 dikuadratkan 1,44. 1,12 sama 12 nya kita coret dapat 0,1 tuh. Atau 0,1 dikalikan 1,44 menghasilkan 0,144 kg meter kuadrat. Itu adalah momen inersia pada saat diputar di poros pusat massa. Bagaimana dengan yang B apabila porosnya digeser? Berarti kita menerapkan teorema sumbu sejajar. Gimana nih?
Momen inersia yang barunya sama dengan inersia pada saat di pusat massa ditambah mr kuadrat. Ini yang tadi kan sumbu lamanya di pusat. Nah, sumbu barunya berada 30 cm dari ujung. Awas nih. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini artinya posisi sumbu baru dari sumbu lama yaitu pada jangkauan 30 cm. Sehingga I aksennya menjadi 0,144 ditambah 1,2 dikalikan 30 cm dikuadratkan atau 0,3 dikuadratkan. Jadi 0,144 ditambah 1,2 dikalikan 0,09. Diaksen sama dengan 0,144 ditambah 0,108. Menjadi 0,252 kg meter kuadrat. Itu adalah momen inersia yang baru setelah sumbunya digeser. Gimana contoh soalnya? Bisa teman-teman ikuti? Latihan soalnya bisa teman-teman download di kolom deskripsi video di bawah ini ya. Ayo coba sendiri di rumah. Next kita ke indikator materi tentang konsep momentum sudut. Bagi teman-teman yang sudah sering mendengar kata momentum, pasti kebayang nih bahwa momentum itu berkaitan dengan pergerakan yang sulit untuk dihentikan. Misalkan kamu mau nembak si dia, harus pada momentum yang tepat kan? Harus pada saat ada nyali supaya tidak terhentikan kan? Hah? Apaan sih? Itu hanya analogi. Momentum sudut menyatakan seberapa sulitnya suatu benda yang bergerak melingkar atau berputar untuk dihentikan atau dikurangi kecepatan sudutnya. Hati-hati, konsep ini mirip dengan konsep momen inersia yang tadi loh. Bedanya, kalau momen inersia itu kelembaman atau kemalasan suatu benda untuk berubah keadaan rotasinya. Kalau momentum sudut mah menyatakan seberapa sulit suatu benda yang berputar untuk dihentikan. Anyway, besar kecilnya momentum sudut dipengaruhi oleh faktor apa aja sih? Ternyata momentum sudut itu dipengaruhi oleh momen inersia itu sendiri dan kecepatan putaran si benda atau omega. Contohnya ini nih. Coba perhatikan gerakan si penari ice skating. Saat dia ingin berputar lebih lambat, dia merentangkan tangannya. Saat dia ingin berputar lebih cepat, dia menekuk kedua tangannya kan? Contoh fenomena yang tadi kita sebut sebagai prinsip kekekalan momentum sudut, yang menyatakan bahwa nilai momentum sudut awal dan akhir gerakan nilainya sama, namun ada pertukaran antara nilai momen inersia dan nilai kecepatan sudut pada sebelum dan sesudah gerakan. Saat momen inersianya kecil, tangannya ditekuk. Kecepatan sudutnya besar, putarannya cepat. Saat momen inersianya besar, tangan direntangkan, kecepatan sudutnya kecil, putarannya melambat. Ya udah, langsung aja kita ke contoh soal hitung-hitungan momentum sudut. Ayo kita simak yang satu ini. Kita ke contoh soal nomor 5. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya dengan kecepatan 9 rad per sekon. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jari-jari piringan 0,6 kg dan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa jari-jari 0,6 kg dan 0,1 meter dan pusat cincin tepat di atas pusat piring, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut ... Analisisnya gini nih, kerjakan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum ditambahkan cincin dan juga sesudah ditambahkan cincin. Sebelum ditambahkan cincin gimana nih? Ini ceritanya silinder pejal berputar pada porosnya, yang mana bidangnya sejajar horizontal, jadinya tegak ke atas kan. Ngomong-ngomong, silinder pejal momen inersianya berapa? Setengah mr kuadrat. Atau I1 sama dengan setengah dikalikan 0,6 dikalikan 0,2 dikuadratkan. Jadi I1 sama dengan 0,3 dikalikan 0,04. I1 sama dengan 0,012 kg meter kuadrat. Bagaimana dengan omega 1? Omega 1-nya di soal udah diketahui tuh, kecepatan putaran awalnya 9 rad per sekon.
Sekarang kita analisis kondisi sesudah ditambahkan cincin. Ini silinder pejalnya nih, kemudian ditambahkan cincin di atasnya. Lebih detailnya cincin tipis aja kita anggap. Dan ngomong-ngomong, cincin tipis momen inersianya 1 mr². Sehingga momen inersial sistem setelah ditambahkan cincin tipis menjadi I2 sama dengan ISP ditambah ICT. I2 sama dengan 0,012 yang tadi kita kerjakan ditambah ICT. Atau 0,012 ditambah 0,6 dikalikan 0,1 dikuadratkan. Jadi 0,012 ditambah 0,6 dikalikan 0,01. Sehingga 0,012 ditambah 0,006 atau menjadi 0,018 kg/m². Itu I2-nya. Bagaimana dengan omega 2? Ya, ini yang ditanyakan oleh soal. Berapa omega 2-nya? Untuk mengetahuinya, kita terapkan kekekalan momentum sudut yang L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. I1-nya yang tadi tuh 0,012, omega 1-nya juga diketahui soal 9 sama dengan I2-nya yang 0,018 dan omega 2-nya ditanyakan. Kita pindah ruas aja menjadi 0,012 per 0,18 dikalikan 9. 0,012 dibagi 0,018 berapa tuh? Itu kan 2/3 dikalikan 9. Dan hasilnya adalah 6 radian per sekon. Jadi jawabannya adalah E. Gimana soalnya? Siap mencobanya sendiri di rumah? Jadi apa coba yang teman-teman pelajari dari video ini? Ayo tuliskan kesimpulannya di kolom komentar di bawah ini ya. Share juga video ini, siapa tahu banyak teman-teman lainnya yang juga membutuhkan. Tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa juga like dan subscribe channel ini supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten belajar fisika menarik lainnya. Saya Iris Fauzan, mohon pamit diri, tetap semangat dan sampai ketemu kembali di video yang selanjutnya.